Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi wawasan Nusantara. Kelompok ini beranggotakan saya Rivaldo dengan NIM 2144356 dari Prodi Akuntansi Non-Kependidikan. Nama saya Aminah Salbia Fitri dengan NIM 21042029 Prodi Ilmu Administrasi Negara. Saya Santi Avenita, NIM 21032090 dari Prodi Biologi. Nama saya Diah Dilita Putri, NIM 21059076 dari Prodi Manajemen. Nama saya Bintang Nuansa Putra, NIM 21030004, berasal dari Prodi Matematika Non-Kependidikan. Tugas saya dalam kelompok ini yaitu membuat PowerPoint. Pokok pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh saya, yaitu paham kekuasaan apa yang cocok diterapkan di Indonesia sehingga Indonesia menjadi negara yang kuat. Sebelumnya, di dunia ini banyak sekali paham kekuasaan yang dipakai oleh berbagai negara di dunia. Kita coba lihat dari bangsa Eropa yang memakai paham kekuasaan Machiavelli, di mana paham ini mengatakan bahwa dalam hal mempertahankan dan merebut kekuasaan, apapun caranya itu dibolehkan, baik itu berupa peperangan ataupun penjajahan. Kemudian, paham ini mengatakan bahwa politik adu domba itu dibolehkan untuk mempertahankan kekuatan politik dan juga rezim. Itulah yang dipakai oleh bangsa Eropa. Kemudian kita beralih ke Rusia. Di sana ada mereka memakai sebuah paham kekuasaan, yaitu paham kekuasaan Lenin, di mana paham kekuasaan Lenin ini mengatakan bahwa perperangan adalah sebuah lanjutan politik dalam hal kekerasan. Artinya, peperangan dalam paham kekuasaan ini itu dibolehkan. Apapun caranya untuk melanjutkan politik, mereka bahkan melakukan peperangan. Namun apakah kedua paham ini cocok untuk diterapkan di Indonesia? Jawabannya adalah tidak. Karena Indonesia adalah negara yang berlandaskan dan berfalsafah pada ideologi Pancasila, di mana pada Pancasila itu ditanamkan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai ketuhanan. Dan juga pada Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia sudah menegaskan bahwa Indonesia membenci penjajahan dan peperangan. Lalu paham seperti apa yang cocok di Indonesia? Paham kekuasaan yang cocok di Indonesia adalah paham cinta damai dan cinta kemerdekaan yang berlandaskan wawasan Nusantara. Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sehingga Indonesia ini perlu mengenali bahwa mereka adalah bangsa yang memiliki banyak keberagaman dan perbedaan. Dengan paham kekuasaan, cinta damai, dan cinta kemerdekaan yang berlandaskan wawasan Nusantara ini, Indonesia dapat mengenali semua keberagaman dan perbedaan yang ada di dalam negerinya. Sehingga paham ini dapat menyatukan semua perbedaan yang ada menjadi satu kesatuan, sehingga Indonesia ini menjadi negara yang kuat dan bisa menyatukan semua perbedaan yang ada. Baik, saya akan menjelaskan materi poin kedua, yaitunya bagaimana pemanfaatan wilayah laut Indonesia, apakah sudah maksimal, kemudian apa saja hambatan dan keuntungan dalam eksplorasi hasil laut. Sumber daya laut Indonesia mempunyai potensi yang cukup besar, salah satunya dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Pemerintah pun terus mengerahkan upaya untuk memanen potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang dinilai belum maksimal untuk digarap. Indonesia merupakan negara maritim yang mana 2/3 wilayahnya itu berupa lautan. Namun sayangnya, potensi laut yang sangat luas ini belum dimaksimalkan sebaik mungkin. Hal ini dapat terlihat dari kurangnya perlindungan secara hukum terkait dengan kelautan yang ada di Indonesia. Padahal, jika potensi kelautan Indonesia tersebut dapat dimaksimalkan sebaik mungkin, itu akan dapat mengangkat perekonomian Indonesia. Bahkan lebih dari itu, Indonesia juga akan mendapat keuntungan yang bisa mencapai angka 800 miliar US dollar per tahunnya.
Dr. Ahmad Purnomo, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, saat menjadi keynote speech dalam acara seminar nasional, mengatakan bahwa peluang dan tantangan menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN adalah perspektif hukum dan perlindungan sumber daya laut. Menurut hasil penelitiannya, Laut Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk perekonomian Indonesia. Hasil dari sumber daya laut pun akan memiliki manfaat yang sangat besar bagi bangsa dan rakyat Indonesia jika bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Namun sayangnya, keamanan laut dan masalah penangkapan ikan secara ilegal itu masih marak di Indonesia. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan wilayah laut Indonesia itu belum maksimal karena masih banyaknya potensi laut Indonesia yang tidak termanfaatkan sebagaimana mestinya dan kurangnya perlindungan secara hukum terkait dengan kelautan yang ada di Indonesia. Kemudian hambatan dalam eksplorasi hasil laut. Yang pertama yaitunya illegal fishing. Illegal fishing merupakan penangkapan ikan secara ilegal atau melanggar hukum yang marak terjadi di wilayah kelautan Indonesia yang dilakukan oleh nelayan dari negara lain yang masuk ke wilayah Indonesia. Yang kedua, sampah. Indonesia merupakan salah satu negara penyumbang sampah terbesar di lautan. Secara umum, sampah laut berdampak pada sektor ekonomi dan juga pariwisata, mengganggu kehidupan biota laut dan ekosistem pesisir dan kesehatan manusia. Banyak biota yang memakan plastik dan juga terseret plastik. Kemudian destructive finishing. Destructive finishing merupakan penangkapan atau pengambilan ikan dengan cara merusak ekosistem laut seperti dengan menggunakan bahan peledak atau bahan berbahaya lainnya seperti portas dan sianida. Kemudian pemburuan hiu. Meski sudah ada larangan, namun perburuan atau penangkapan hiu di perairan Indonesia itu semakin marak. Mereka berburu hiu dengan jenis apapun untuk diambil secara ilegal dan dijual demi kebutuhan pribadi. Kondisi itu menjadikan Indonesia sebagai eksportir sirip hiu terbesar di dunia. Di samping hambatan tersebut, ada keuntungan yang besar dalam eksplorasi hasil laut Indonesia. Yang pertama yaitunya pemanfaatan ekowisata. Pemanfaatan ekowisata di kawasan konservasi perairan sangat mempengaruhi keuntungan ekonomi di Indonesia dalam bentuk pemasukan daerah melalui kunjungan turis lokal maupun turis mancanegara. Ditambah lagi dengan konsep ekosistem yang menjaga keseimbangan ekosistem itu akan membantu upaya perlindungan alam. Yang kedua itu penopang ekonomi. Menurut guru besar bidang ekonomi sumber daya perikanan, ada beberapa potensi tersembunyi dari kelautan Indonesia yang bisa dikembangkan secara ekonomi. Antara lain itu kawasan konservasi perairan, pariwisata, dan kekayaan arkeologi. Kemudian pariwisata bahari. Pariwisata bahari merupakan kegiatan yang melibatkan pengetahuan interdisiplin seperti pariwisata, ilmu kekuatan, geografi, ilmu sosial, psikologi, ilmu lingkungan, ekonomi, pemasaran dengan berbagai isu manajemen laut. Untuk mengembangkan pariwisata bahari itu memerlukan perencanaan dan pengembangan yang terintegrasi antar sektor, antar wilayah, dan antar disiplin ilmu. Kemudian yang terakhir itu kawasan konservasi perairan. Pengelolaan kawasan konservasi laut memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Nilai ekonomi ini berasal dari kegiatan pemanfaatan riset yang menggali potensi kelautan dan perikanan bagi manusia. Pemanfaatan lainnya itu dapat berupa untuk bahan baku obat-obatan, kosmetik, hingga pangan yang juga memiliki nilai ekonomi. Kekayaan lainnya adalah laut menyimpan energi terbarukan maupun energi tidak terbarukan. Energi terbarukan itu bisa seperti panas laut, gelombang laut, hingga arus laut. Sementara sumber energi tidak terbarukan itu seperti minyak dan juga gas bumi. Apa yang harus dilakukan Indonesia dalam memanfaatkan ruang udara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat? Masalah pengelolaan ruang udara sebagai subsistem dari ruang wilayah baik secara nasional, regional, maupun global sangat strategis dalam rangka menjaga keberlanjutan kesejahteraan dan kehidupan manusia di bumi. Di samping itu, dalam kehidupan bernegara dan berbangsa, negara Republik Indonesia, ruang udara bukan hanya ditinjau dari segi kedaulatan, namun juga dilihat sebagai salah satu sumber daya alam
ruang udara beserta segala isinya sesuai amanat Undang-Undang Dasar RI tahun 1945. Perlu dikuasai dan dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa pengelolaan ruang udara perlu diatur dengan undang-undang sendiri, yaitu Pasal 6 Ayat 5. Didasari oleh adanya kepentingan atas wilayah ruang udara dan adanya nilai sosial, ekonomis, politik, dan pertahanan keamanan dalam pemanfaatan ruang udara, dan bila tidak ada dasar hukum untuk pengaturannya, maka telah terjadi konflik-konflik kepentingan dalam pemanfaatannya, tidak hanya dengan ruang udara yang berbatasan dengan negara lain, namun juga dalam masalah kepentingan pembangunan antar sektor dan kewenangan pusat dan daerah serta antar daerah. Dirasakan oleh para pihak masih adanya kekosongan hukum dalam aspek-aspek tertentu pengelolaan ruang udara nasional yang belum diatur secara komprehensif dalam undang-undang lain seperti Undang-Undang Penerbangan, Undang-Undang tentang Wilayah Negara, Undang-Undang tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang tentang TNI, dan undang-undang terkait lainnya dalam pemanfaatan ruang udara secara makro dan mikro. Aspek-aspek yang belum diatur secara tuntas meliputi namun tidak terbatas. Belum adanya ketetapan secara hukum, batas horizontal dan vertikal dari ruang udara nasional, serta pengaturannya. Dengan mempertimbangkan semua permasalahan tersebut, maka sangat perlu diselesaikannya penyusunan naskah akademis dan draft RUU PRUN yang telah disusun sejak tahun 2004 oleh LAPAN dan dilanjutkan pembahasan di Bappenas serta telah dimasukkan dalam Prolegnas tahun 2010 sampai dengan 2014. Namun oleh DPR RI dikembalikan lagi ke pemerintah untuk dikaji kembali. Sejak tahun 2015 kegiatan penyusunan dilanjutkan kembali oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Diharapkan draft naskah akademis dan RUU PRUN terdahulu disempurnakan atas segala kekosongan. Adanya kekosongan hukum dan pengelolaan ruang udara yang integratif dan komprehensif sebagai subsistem dalam penataan ruang. Pengelolaan ruang udara nasional belum diatur secara komprehensif dalam undang-undang. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan pengelolaan ruang udara nasional dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, agar kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat dapat terus terjaga dari masa ke masa. Undang-Undang tentang Penataan Ruang Nomor 24 Tahun 1992 JO, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Pasal 6 Ayat 5, ruang udara, laut, dan ruang udara pengelolaannya perlu diatur dengan undang-undang tersendiri. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI merupakan negara kepulauan yang terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil dengan luas perairan lebih kurang 5.900.000 km persegi. Luas wilayah kedaulatan NKRI yang terdiri dari daratan dan lautan memiliki dampak pada luas dan ketinggian kedaulatan negara di ruang udara, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945, bahwa bumi, air, dan ruang angkasa beserta segala isinya dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Artinya, seluruh sumber daya yang ada di bumi, air, dan udara perlu diatur dan ditetapkan melalui peraturan perundangan. Namun pada kenyataannya hal tersebut belum diatur secara komprehensif dan terintegrasi dengan beberapa peraturan yang telah berlaku. Kegiatan penyusunan tentang pengelolaan ruang udara ini dimaksudkan juga dapat mendukung sektor-sektor lainnya, seperti penatagunaan air, penatagunaan tanah, dan sumber-sumber daya lainnya dalam satu kesatuan ruang wilayah. Hal tersebut juga akan berdampak positif untuk meningkatkan efisiensi keselamatan jiwa dan harta, keselamatan penerbangan, pelayaran, meningkatkan hasil pertanian, industri, dan kelestarian lingkungan hidup, baik di kawasan perkotaan, pedesaan, maupun di kawasan perbatasan negara. Indonesia mempunyai kekayaan wilayah ruang udara nasional dan potensi sumber daya alam di ruang udara yang strategis dan melimpah baik secara horizontal maupun secara vertikal dari sudut letak geografis, pertahanan dan keamanan negara, penerbangan udara, dan dari sudut kepentingan sosial ekonomis dan ekologis. Ketersediaan ruang udara dan sumber daya alam di dalamnya tak terbatas dan secara kuantitas ataupun kualitas di setiap wilayah tidak sama dan mempunyai tipologi kawasan ruang udara dari sudut geografis, morfologis, ekologis, administratif, dan fungsional. Kegiatan pemanfaatan ruang udara dan sumber daya alam di dalamnya oleh berbagai pengguna dan pelaksana semakin meningkat baik di dalam maupun dari luar negeri.
Kegiatan pemanfaatan tersebut mengandung risiko terjadinya gangguan terhadap kedaulatan negara, pertahanan keamanan, keselamatan penerbangan, pencemaran dan penurunan kualitas ruang udara yang mengganggu keselamatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dari penjelasan yang telah saya jelaskan tadi, maksudnya yaitu ruang udara nasional perlu dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan agar pemanfaatannya memberikan kesejahteraan sebesar-besarnya bagi masyarakat dari masa ke masa. Kegiatan penyusunan tentang pengelolaan ruang udara ini dimaksudkan juga dapat mendukung sektor-sektor lainnya seperti penatagunaan air, penatagunaan tanah, dan sumber-sumber daya lainnya dalam satu kesatuan ruang wilayah. Tujuannya yaitu pengelolaan ruang udara harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap peran masyarakat. Hal tersebut juga akan berdampak positif untuk meningkatkan efisiensi, keselamatan jiwa dan harta, keselamatan penerbangan, pelayaran, meningkatkan hasil pertanian, industri, dan kelestarian lingkungan hidup, baik di kawasan perkotaan, pedesaan, maupun di perbatasan negara. Indonesia telah mengalami perjalanan panjang dalam memperjuangkan kedaulatannya, mempersatukan bangsa Indonesia yang berbeda-beda untuk semangat melawan penjajahan sehingga dapat tercapai kemerdekaan. Dilansir dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia didapatkan dengan menegakkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika yaitu nasionalisme Indonesia, kebebasan yang bertanggung jawab, wawasan Nusantara, dan persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Lalu, bagaimana cara memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia agar tetap terjalin dan tidak terpecah? Salah satu cara memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dapat ditempuh mengimplementasikan Pancasila. Selain itu juga mengimplementasikan Sumpah Pemuda dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Pancasila yang merupakan pedoman hidup bangsa, persatuan dan kesatuan Indonesia disebutkan dalam sila ketiga. Dalam Sumpah Pemuda juga berisikan janji putra dan putri Indonesia, yaitu kami bertumpah darah satu, yaitu Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan berbahasa satu, yaitu bahasa Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika juga mempersatukan Indonesia yang berbeda-beda dalam kedaulatan bangsa. Contoh sikap memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dapat dilakukan dengan cara menanamkan gotong royong, menanamkan sifat tolong-menolong, otonomi daerah, menanamkan sikap kekeluargaan, musyawarah dalam pengambilan keputusan, kerjasama antar umat beragama yang berbeda-beda, tidak membeda-bedakan suku, agama, dan ras, menegakkan hak asasi manusia, saling menghormati arti perbedaan antara sesama manusia, peduli kepada orang lain, menjunjung tinggi demokrasi, menghargai pendapat orang lain, turut serta dalam penegakan hukum, pertahanan, dan keamanan, turut serta memajukan bangsa bersosialisasi dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan orang, menerima keadaan fisik setiap orang tanpa adanya diskriminasi pada minoritas maupun status sosial, tidak melakukan perbuatan yang dapat memecahkan persatuan seperti ekstremisme, egoisme, terorisme, sukuisme, dan rasialisme. Sekian presentasi dari kami kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.